Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu hadir ada di tengah-tengah kami. Kami percaya urapan yang baru itu mengalir dalam setiap hati kami. Sehingga kami tahu dalam hidup kami ada Roh Kudus, Guru Agung kami, pengajar kami, penghibur kami, penolong kami, yang akan selalu berjalan menggandeng tangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Jadikan kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan dan dilawat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur buat hari ini, hari di mana kita bisa berkumpul dan mengantisipasi apa yang Tuhan lakukan. Akan mengantisipasi mungkin bagi sebagian saudara, tapi bagi Anda yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya hari ini akan menjadi berkat bagi saudara. Haleluya. Namun sayangnya ada orang-orang Kristen yang tidak mengamati hari ini mungkin. Mereka berpikir ini seperti minggu-minggu biasa, ini seperti hari-hari biasa. Itu sebabnya saya percaya Tuhan pilih orang Yahudi, saudara. Kenapa? Kita terlalu anggap remeh. Kita nggak mengamati hari-hari yang Tuhan beri. Kita nggak melihat ada hari-hari yang begitu spesial yang pernah terjadi. Dan hari-hari itu harusnya kita antisipasi terhadap hari itu. Melihat apa yang harus kita lakukan di hari itu. Haruskah aku datang? Haruskah aku ibadah secara onsite atau tidak? Tuhan beri kesempatan itu kepada kita hari-hari ini. Saya sering lihat orang Kristen bahkan di saat kita ada perjamuan kudus tidak hadir dalam ibadah. Anda melewatkan satu kesempatan yang begitu spesial bagi Anda. Kesempatan di mana Anda bisa bersekutu bersama dengan Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya. Banyak orang Kristen melewatkan itu. Tapi hari ini kita akan belajar lagi, saudara. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua tentang hari Pentakosta. Kita akan melihat sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjamah kita, mengubah kita, menjadikan kita baru. Kita akan baca dari ayat 1, Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat 13. Sudah siap? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Tetapi orang lain mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Tadi saya sampaikan betapa orang-orang Yahudi itu senang mengamati hari-hari tertentu. Itu sebabnya Paulus katakan juga, Paulus pernah sindir, kamu mengamati hari-hari tertentu, tetapi kamu tidak melihat esensi dari hari itu. Lebih kurang demikian yang Paulus katakan. Seringkali kita berpikir, ini hal biasa, sehingga kita melewati waktu kunjungan Tuhan kepada kita. Haleluya. Saudara, yang pertama di sini yang akan kita bahas dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini, ada sesuatu yang istimewa di sini. Yesus pernah perintahkan kepada mereka untuk berkumpul di Yerusalem sampai ia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan murid-murid melakukan itu, dan mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, mereka memuji Tuhan bersama-sama. Saudara percaya ayat 1 katakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, saya di dalam warta jemaat menuliskan kepada saudara bagaimana atau apa yang disebut dengan Pentakosta. Bagi orang Yahudi ini tidak dikenal, saudara, mereka tidak kenal istilah Pentakosta. Ya, hanya bagi orang-orang Kristen yang mengenal arti Pentakosta. Di dalam warta jemaat Anda bisa lihat saya memberikan penjelasan kepada saudara. Karena itu kalau ada warta jemaat jangan masuk kantong kemudian buang di tong sampah. Karena saya capek juga mengerjakannya. Bacalah, itu adalah ilmu yang Anda butuhkan nanti. Untuk Anda bisa baca-baca. Karena itu saya tulis sendiri, saudara. Namanya pena gembala. Pena gembala ditulis gembala. Bukan gembala lain, ya kan? Karena itu bacalah supaya itu menjadi berkat bagi saudara. Jadi bagi orang Yahudi sebenarnya tahun ini atau hari-hari yang mendekat dengan Pentakosta yang disebut orang Kristen itu adalah perayaan, saudara, perayaan hasil panen raya mereka. Bagi mereka itu sebabnya semua orang berkumpul dari mana-mana dan mereka merayakan itu. Sebagian gereja-gereja yang merayakan hari Pentakosta mengikuti tradisi Yahudi, biasanya di depan ini sudah penuh buah, penuh makanan dan lain sebagainya. Jemaat akan membawa itu dan meletakkan itu di hadapan jemaat, di hadapan gereja atau mungkin di tempat yang lain. Karena apa? Setelah itu mereka akan menikmati hasil panen atau hasil buah sulung mereka. Jadi pada waktu hari Pentakosta, biasanya orang mulai datang membawa buah sulung, pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Mereka bawa itu di hadapan Tuhan, khususnya pertanian. Biasanya di bulan-bulan pertama, mereka akan bawa hasil gandum, lalu berikutnya mereka akan bawa jelai dan lain sebagainya. Disitulah mereka menikmati berkat Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan di hari Pentakosta itu. Haleluya. Dan lalu dalam bahasa Yunani, karena orang-orang Kristen pada waktu itu berkumpul, dan hari Pentakosta itu artinya apa? Hari ke-50, saudara, atau hari minggu-mingguan, karena ini lebih dari 7 minggu, diperkirakan sekitar 50 hari. Itu sebabnya disebut hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Haleluya. Dan pada waktu sekitar 10 hari yang lalu, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke surga. Apa yang terjadi? Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus katakan berkumpullah di Yerusalem. Saya ingatkan sebentar di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Padahal Yerusalem di hari-hari itu sangat tidak kondusif bagi murid-murid Tuhan. Karena mereka dikejar-kejar, mereka dicari-cari. Apalagi Yesus sudah bangkit 40 hari. Loh, kok enggak menampakkan diri kepada kita? Mana Yesusmu? Kalian bilang Yesus bangkit, tapi dia kok tidak menunjukkan dirinya kepada kita.
Ini situasi yang sangat tidak kondusif. Tapi Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata yang dipakai di sini, ho baptizon, artinya apa? Roh Kudus akan terus menerus membaptis Anda. Bukan seperti baptisan Yohanes, satu kali dicemplungkan lalu kemudian engkau tidak lagi mengalaminya. Tapi baptisan Roh Kudus akan Anda alami tiap-tiap hari, terus menerus, tidak ada berhentinya. Sejak engkau berseru memanggil, dia akan datang, dia akan melawat engkau. Haleluya. Itu sebabnya ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, perhatikan ini. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, janganlah hendaknya engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan satu pertemuan, tapi banyak pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Kalau Anda orang percaya, Anda akan pasti mencari tempat di mana engkau bisa bersekutu bersama-sama. Karena apa? Yang pertama, unity brings power, not only blessings. Haleluya. Kesatuan membawa kuasa, bukan hanya berkat. Walaupun kita tahu dalam Mazmur 133 dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berkumpul bersama. Karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Tapi saya mau katakan pertama, unity, waduh ini yang tulis luar biasa ini. Saya bilang brings, dia buat brigas. Tapi saudara, kesatuan membawa kuasa, bukan hanya berkat. Haleluya. Anda perhatikan di sini bagaimana semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Haleluya. Ini bicara tentang kesatuan. Amin. Kalau kita kumpul berarti kita sepakat. Betul kan? Kalau kita sepakat artinya apa? Kita mau nggak mau, suka nggak suka, apapun keputusan akan kita terima bersama-sama. Betul kan? Itu sebabnya ada pepatah, salah satu moto Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena apa? Memang dalam kesatuan ada kuasa. Kalau Anda mengikuti seminar-seminar, seringkali ada orang bilang, ayo kita coba rangkai tangan. Atau kita mengangkat satu orang, 2 atau 3 orang akan mengangkat satu orang. Bagaimana caranya? Mereka akan buat tangannya dengan berbagai cara. Dan di situ saudara bisa melihat ada kekuatan yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Karena apa? Kesatuan membawa kuasa. Saya percaya ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ketika tiba hari Pentakosta itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem yang diperintahkan Yesus. Lalu firman Tuhan katakan sekonyong-konyong tiba-tiba turunlah dari sorga. Kata yang dipakai di sini bukan langit sebenarnya, tapi Uranus yang bicara tentang surga. Jadi bukan dari mana-mana. Karena kalau dari langit bisa saja setan yang turun dengan suara yang aneh-aneh, saudara. Itu sebabnya jelas di sini kata turunlah dari surga suatu bunyi. Nah, bunyi ini pun bukan sekedar bunyi, saudara. Kata bunyi yang dipakai di sini echoes, artinya seperti ada satu gema, seperti ada satu suara yang begitu megah, begitu besar yang turun dari surga itu. Jadi bukan suara sembarangan. Bukan suara yang muncul dari tetangga-tetangga. Jadi bukan suara yang muncul dari langit-langit. Ya kan? Karena kan sekarang ini banyak. Ada orang yang dengar suara di Jepang seperti sangkakala. Ada orang dengar suara dari Austria seperti sangkakala. Ada yang dengar suara yang sama di Australia dan di berbagai negara. Dan ada orang bilang, oh itu sangkakala Tuhan. Saudara, kalau sangkakala Tuhan ditiupkan, seluruh orang akan mendengar bersama-sama. Haleluya. Artinya apa? Sangkakala itu belum berbunyi. Karena kalau sangkakala itu berbunyi, maka meterai-meterai 7 meterai itu akan dilepaskan dan malapetaka demi malapetaka akan terjadi. Kita bersyukur malapetaka itu belum terjadi. Karena apa? Sangkakala itu belum dibunyikan. Itu sebabnya di sini suara itu bukan bicara tentang suara yang ada di langit,
tapi bicara tentang suara yang datang dari surga. Suara yang datang dari surga, yaitu suara yang tidak seperti yang biasa didengarkan oleh orang. Seperti tiupan angin keras, karena menurut mereka hanya itu yang mereka bisa bayangkan. Sama seperti ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan kemudian surga, Bapa di surga katakan, inilah anak yang kukasihi. Ada suara yang bergemuruh yang demikian echoing, yang menggema, yang didengar oleh mereka. Sebagian telinga tidak bisa menangkap apa yang dikatakan itu. Tapi orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dia pasti menangkap kegerakan itu. Dia pasti menangkap apa yang Tuhan sedang lakukan pada masa itu, pada hari itu. Itu sebabnya saya katakan, belajar untuk terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sekedar hadir dalam gereja, tapi belajarlah untuk terkoneksi. Rohmu dengan rohnya bersatu, berjalan bersama-sama. Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Anda bisa doa 10 malam, 100 malam, 1000 malam, tapi kalau tidak ada kesatuan di situ, tidak ada kerinduan untuk mengundang Roh Kudus, maka 1000 malam doamu sia-sia. Karena Roh Kudus harus diundang. Makanya Roh Kudus firman Tuhan, kalau engkau minta maka dia akan datang. Haleluya. Roh Kudus bukan hantu, saudara. Hantu enggak diundang datang. Ya kan? Enggak ada hantu yang kalau Anda mau misalnya jalan-jalan, hantu masuklah dalam diriku. Enggak perlu. Enggak disuruh masuk, dia masuk. Itu sifatnya hantu, enggak tahu malu. Karena dia merasa dia udah hebat kali. Dia merasa semua dunia ini punyaku. Saudara lihat bagaimana Yesus dibawanya. Lalu dia bilang, lompatlah dari sini. Maka seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Dia merasa dunia ini punya dia. Kalau hantu enggak perlu izin. Anda duduk baik-baik pun dalam gereja dia bisa masuk kepada Anda. Apalagi kalau pegang handphone, WhatsAppan, nonton Facebook. Iblis bisa masuk kapan saja. Tapi kalau hatimu terkoneksi dengan Tuhan, maka hidupmu pun pasti berbeda. Roh Kudus tidak akan datang tanpa diundang. Itu sebabnya kadang-kadang Anda 50 tahun duduk dalam gereja, Anda tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Anda tidak bisa berbahasa roh, Anda tidak tahu bagaimana terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Tidak ada kerinduan. Tapi kalau Anda punya kerinduan itu, maka Roh Kudus akan menjamah saudara. Haleluya. Saudara perhatikan ini. Yang pertama, unity brings power, not only blessing. Kesatuan itu membawa kuasa dan bukan hanya berkat. Pada waktu mereka berkumpul bersama, saya nggak tahu di sini apa mereka nyanyi pujian penyembahan api Pentakosta ku punya. Yang pasti mereka belum sadar, belum tahu tentang api Pentakosta. Mereka, saya percaya nggak nyanyi api, 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 api. Mereka nggak tahu, saudara. Saya percaya sekali mereka mungkin sedang duduk-duduk. Mereka cerita-cerita tentang apa yang terjadi. Mereka membahas apa yang Yesus katakan. Kenapa kita harus kumpul di sini? Yang satu bilang, mungkin nanti Tuhan akan hadir lagi. Mungkin Tuhan akan bawa berkat untuk kita. Mungkin Tuhan akan buat pesta untuk kita di sini. Ingat, dia bilang nanti akan ada perjamuan kan. Kita akan makan-makan di sini mungkin. Mungkin mereka sedang bicara-bicara hal sederhana. Hal sederhana. Tiba-tiba turun dari langit Roh Kudus dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Haleluya. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang berbahasa roh dibilang bahasa lidah. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan ini ada yang kelihatan seperti lidah-lidah api. Dalam bahasa aslinya lidah itu disebut glosa. Jadi bahasa roh glosali. Ya, artinya lidah orang yang berbahasa lidah, glosolali, berbahasa lidah. Kenapa? Mereka lihat ada seperti lidah-lidah.
seperti nyala api, lidah-lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara bayangkan ini, hanya duduk berkumpul. Saya percaya mereka tidak bisa nyanyi kuat-kuat karena takut diketahui oleh orang lain. Tapi 120 orang itu berkumpul, bercerita, mereka membahas Yesus. Dan ingat seperti yang selalu saya katakan, di mana 2 atau 3 orang membahas Yesus, di situ dia hadir. Murid-murid dari Emmaus 2 orang bercerita-cerita tentang Yesus, di situ dia hadir. Haleluya. Murid-murid lain sedang makan-makan dalam ketakutan bersembunyi di satu tempat, tiba-tiba Yesus hadir. Kenapa? Di mana 2 atau 3 orang berseru memanggil nama Yesus, di situ dia pasti hadir. Haleluya. Yang kedua saya mau katakan, dalam ketaatan dan antisipasi, maka kepenuhan pasti terjadi. Yesus bilang, tunggu di Yerusalem. Nantikan aku di sana. Ada ketaatan. Berapa banyak orang yang tidak merasa perlu taat kepada firman Tuhan. Kami umumkan setiap hari Sabtu paling tidak akan datang ke flyer Anda di Facebook, di mana-mana. Anda bisa lihat. Hari Pentakosta. Hari kepenuhan Roh Kudus. Tapi masih ada orang yang tidak peduli dengan itu. Masih ada orang yang tidak datang. Masih ada orang yang tidak taat. Masih ada orang yang tidak peduli untuk mengantisipasi Roh Kudus. Iman itu, dari kata lain dari iman adalah antisipasi. Mengingat, melihat, apalagi antisipasi itu lebih kurang seperti aku menantikan, menunggu apa yang Tuhan mau lakukan. Itu antisipasi. Maka saya katakan dalam ketaatan dan antisipasi, maka kepenuhan itu pasti terjadi. Anda yang tidak bisa berbahasa roh, loh Pak kok bahasa roh aja, kan karunia bukan hanya bahasa roh. Ya saya percaya itu, tapi bahasa roh adalah saya percaya tanda-tanda pertama. Orang yang kepenuhan Roh Kudus pasti bisa berbahasa roh. Karena apa? Di saat dia tidak punya kata-kata lain untuk berkata-kata, maka rohlah yang akan berkata-kata dengan Tuhan. Karena mulutmu, bahasamu sudah habis kata-kata. Tapi roh akan terkoneksi dengan Tuhan. Itu sebabnya saya bilang tanda pertama orang percaya penuh Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Anda boleh lihat dalam firman Tuhan. Pada waktu semua orang dipenuhi Roh Kudus, tanda pertama mereka berbicara dalam bahasa lain. Cornelius dan seluruh keluarganya mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Haleluya. Sehingga itu sebabnya saya katakan kalau Anda sampai hari ini mengenal Yesus menjadi orang Kristen tapi Anda belum berbahasa roh, minta dari dia. Taat. Kalau engkau belajar taat, maka engkau akan melihat kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Anda masih lumayan di sini, Anda tahu ada kita hari ini memperingati hari Pentakosta. Murid-murid pada waktu itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid-murid pada waktu itu tidak tahu kira-kira bagaimana ini, kenapa kita disuruh kumpul, tapi mereka taat. Ini masalah dengan orang Kristen pada masa ini. Banyak orang Kristen tidak taat. Andaikan kita semua taat, saya percaya dunia ini sudah mengenal Yesus. Iya kan? Gak perlu ada lagi kursi-kursi kosong di sini. Kita sudah bisa buat ibadah pertama jam 8, kita buat ibadah kedua jam 10, ibadah ketiga jam 2, ibadah keempat jam 4, saya mau. Tapi kita tidak taat, pergi beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid, enggak. Yang penting keluargaku aja udah selamat, Tuhan sudah syukurlah. Itu pun susahnya minta ampun. Itu aja udah susah, macam mana bawa orang lain? Minta mobil, Tuhan kasih mobil, bawa orang lain. Minta sepeda motor supaya kawanku bisa ikut, bawa temanmu, jangan kau sendiri. Antisipasi atas apa yang Tuhan akan lakukan. Jangan aku sendiri bro, ayo kau ikut bro, kau juga harus mengalami lawatan Tuhan bro. Ayo sis, ikut, alami lawatan Tuhan. Ini ketaatan. Ketaatan. Saya harap mulai minggu depan saudara jangan datang sendiri. Bawa jiwa-jiwa baru. Masih banyak kursi kita di sana, jangan pikir kita nggak ada kursi.
Masih ada 50 kursi lagi saya udah siapkan di sana. Di belakang ini aja. Bawa jiwa-jiwa baru. Jangan cuma diri Anda yang duduk di sini. Bawa orang-orang lain. Karena itu bentuk ketaatan kita. Dalam ketaatan antisipasi maka kepenuhan pasti terjadi. Haleluya. Hari ini saya mau melakukan doa impartasi kepada kita. Saudara yang mungkin merasa belum penuh Roh Kudus, nantikan Tuhan hari ini. Antisipasi agar pada waktu kami meletakkan tangan atas saudara, engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus di sini ataupun mungkin di rumahmu nanti. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Kalaupun engkau belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, pulang ke rumah tetap minta Roh Kudus penuhi aku Tuhan, penuhi aku rindu Tuhan. Tadi kita nyanyikan lagu itu kan. Tuhan Roh Kudus penuhi aku. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus harus dirindukan. Karena dia pribadi Kristus. Ruach HaKodesh. Roh Yahweh yang kudus. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus bukan istri Allah. Bukan. Tapi Roh Kudus adalah rohnya Tuhan sendiri. Rohnya Yahweh itu sendiri. Haleluya. Kalau ada orang-orang di luar sana bilang, oh kalau ada bapak, ada anak, berarti Roh Kudus istrinya. Salah, itulah manusia fana. Yang pikirannya hanya kawin, mengawinkan, dia pasti pikir seperti itu. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan itu sendiri. Ruach HaKodesh. Adalah Yahweh, Ruach adalah roh HaKodesh yang kudus. Roh Yahweh yang kudus. Itulah Roh Kudus. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan belajar taat kepada Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus ingin kita lakukan, taati dia. Jangan mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan ingatkan kita, jangan mendukakan Roh Kudus. Karena duka, kalau engkau menyakiti Yesus, Yesus katakan masih ada pengampunan. Tapi kalau engkau menyakiti Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan atasmu. Kalau engkau menghina Roh Kudus, maka tidak ada lagi pengampunan atasmu. Saya sudah lihat ada orang-orang yang menghina Roh Kudus. Orang-orang yang menghina kuasa roh. Hidupnya tidak diberkati. Saya kebetulan kuliah di kota di mana salah satu orang penghujat Roh Kudus terbesar dunia mati. Di situ dia punya pesantren. Saya nggak usah sebut namanya di sini. Kalau Anda mau tahu nanti pulang bilang jumpai saya. Saya pada waktu melayani di daerah itu, saya buka perintisan gereja. Kami biasa hari Minggu berkumpul. Satu hari saya ingat hari Jumat pagi saya datang. Pada waktu saya datang jemaat kami di bawah sudah berkumpul dengan mereka. Lalu dikasih nasi biryani. Inilah penyakit orang Kristen. Kasih berkat langsung hilang. Iya kan? Karena nasi biryani semua kumpul. Saya bilang, loh kok kalian gak ke gereja? Oh, pastor minta maaf. Kami sedang kumpul di gereja masjid. Lah, saya bilang gereja masjid. Mereka bilang ini ini gereja masjid katanya. Jadi kalian pun boleh datang ke sini. Mereka pakai berbagai cara, saudara. Saya jumpai leadernya, saya bilang kamu jangan banyak tipu, saya bilang. Saya dari Indonesia, saya tahu kau siapa, saya bilang. Jangan coba-coba bilang ini gerejanya orang Muslim. Mereka bilang, oh ini gereja kami. Kata, ayo datang, ini gereja juga katanya. Untung saya datang cepat waktu, saudara. Dan akhirnya saya bilang kalau hanya karena ini kalian mau meninggalkan Yesus, salah kalian. Puji Tuhan mereka ambil nasi, lalu mereka balik lagi ke gereja. Kawan tuh bingung, gak ada yang dibawanya satupun ke sana. Saya bilang ambil nasinya cepat-cepat, ayo ke sana. Ya udah daripada aku yang beli nasi kan, gak apa-apa juga kan. Pagi-pagi mereka udah lapar mungkin, ada orang kasih nasi gratis, ambil nasinya, bawa ke atas, aku bilang. Makan dulu siap tuh datang gereja. Ya udah datang gereja siap itu, puji Tuhan. Haleluya. Tapi saudara, ingatlah,
jangan mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Orang yang saya bilang tadi, sampai mati, mata terbuka dari sini ke bawah lumpuh. Makan gak bisa, apapun gak bisa. Anda bisa lihat itu di YouTube nanti. Jangan mendukakan Roh Kudus. Anda dengar kesaksian, Anda dengar orang bernubuat, jangan langsung bilang, nubuat palsu. Bahasa roh palsu, bahasa roh sesat, jangan mendukakan Roh Kudus. Anda tidak tahu apa yang dia sampaikan, kenapa dia berbicara. Kalau memang itu dari Roh Kudus dan Anda menghakimi dia, Anda sedang berada dalam posisi yang berbahaya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan engkau hikmat, pemahaman, dan juga pengetahuan. Haleluya. Setelah mereka penuh dengan bahasa roh, lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini bukan penuh dengan roh setan, saudara, tapi Roh Kudus. Pneuma hagios, Roh Kudus. Pneuma bicara tentang roh, bukan hantu. Tapi Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu. Jadi kalau ada orang belajar bahasa roh, diajarkan oleh orang lain, maka Anda mungkin harus koreksi lagi. Anda harus koreksi lain. Saya pernah dengar satu gereja yang mengadakan kelas bahasa roh. Kelas bahasa roh. Dan di situ pendeta bilang, ayo ikutin raba 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 raba. Siap raba-raba, shake rara. Yang diajarkan bukan bahasa roh, tapi bahasa yang keluar dari mulut si pendeta. Itu sebabnya ada orang berbahasa roh, dia tetap tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Kenapa? Dia hanya mengulangi apa yang pendeta itu katakan. Lalu kemudian dia pulang ke rumah, dia pun ulangi lagi rara. Kemudian tetangganya mulai bingung, ada apa dengan kawan ini kok dari pagi sampai malam rara. Itu sebabnya saudara belajar mendengar, mengamati, mencermati dengan baik. Iblis bisa menyaru seperti malaikat terang. Saya pernah mengusir roh jahat, beberapa roh jahat dari seorang anak gadis. Lalu kemudian setelah itu kami melayani di satu gereja dan anak ini hadir di situ, ini di Jakarta. Setelah kami altar call, anak ini maju ke depan, dia jatuh seperti biasa gereja karismatik, kalau ada orang jatuh langsung sibuk bawa tenteng, bawa ke belakang segala macam. Anak ini dibawa ke belakang, lalu kemudian mereka doa, oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu kemudian mereka bilang, ayo bahasa roh. Mereka ajarkan bahasa roh. Saya kembali seperti biasa, saya lihat, karena ini keliling ramai 20-an orang. Saya lihat dari antara mereka, saya bilang, saya dengar. Saya lihat anak ini, saya lihat mukanya, saya bilang, ini bukan dari Tuhan. Bahasa roh ini bukan dari Tuhan, saya bilang. Penatua-penatua, pendeta yang ada di situ, mereka berikan tempat kepada saya, mereka terkejut pada waktu saya bilang begitu. Apa yang terjadi? Anak ini tiba-tiba melihat kepada mereka semua, tunjuk sama mereka, hahaha, kutipu orang ini semua. Benar, saya alami langsung di depan mata saya, kutipu orang ini semua. Itu sebabnya saya bilang hati-hati, jangan berpikir semua orang yang berbahasa roh berasal dari surga. Haleluya. Haleluya, belajar melihat, belajar mengenal roh-roh yang ada. Itu pun karunia daripada Roh Kudus. Karena salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia membedakan roh. Sehingga pada waktu Anda bicara 5 menit dengan seseorang, Anda tahu rohnya bagaimana. Roh penipukah, roh pencurikah, roh penjinahkah, roh apa yang ada dalam orang itu, Anda akan rasakan itu. Itu sebabnya pada waktu Anda didoakan orang, hati-hati, perhatikan roh apa yang ada dalam orang itu. Jangan sebentar-sebentar Anda ada pendeta masuk, Pak doakan aku, Anda belum kenal dengan dia.
Ibu doakan aku, Bapak doakan aku. Kalau Anda belum kenal dengan dia, berhati-hati. Berhati-hati. Impartasi yang terjadi bukan hanya impartasi Roh Kudus, tapi iblis juga bisa bekerja. Sehingga apa yang ada dalam orang yang mendoakan Anda itu akan masuk kepadamu. Tapi kalau dia dari Roh Kudus akan memberikan hikmat kepadamu. Haleluya. Mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Haleluya. Lihat ini. Inilah luar biasanya orang yang penuh Roh Kudus. Kau kan gak sekolah. Iya. Minggu lalu kita dengar hamba Tuhan dari Sidikalang berbicara. Aku gak ada apa-apanya. Iya, tapi kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dari seseorang yang tidak ada apa-apanya, engkau menjadi seseorang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Siapapun engkau. Mungkin kau bilang, aku gak ada sekolah, aku gak ada pendidikan, tapi kalau engkau izinkan dirimu dipakai Tuhan, maka Tuhan akan mengubah situasinya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Haleluya. Holy Spirit gives you wisdom, understanding, and knowledge. Roh Kudus memberikan engkau hikmat, pengetahuan, dan pemahaman. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-8, sebentar kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-8. Sorry, bukan 8. Kita belum masuk. Pasal 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata. Saya pernah berhadapan dengan bishop sekolah kami, gereja di mana saya sekolah. Karena dia berkata, enggak ada lagi bahasa roh. Yang ada Tuhan berikan kamu bahasa yang baru dari bahasa ibumu. Kamu oktav sedang berbahasa roh katanya. Karena kamu bukan pakai bahasa Indonesia, kamu memakai bahasa Inggris, itu bahasa roh. Itu yang terjadi di loteng Yerusalem. Saudara, ada beberapa jenis bahasa roh. Saya minimal 2 saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, bahasa untuk berkata-kata sesuai dengan bahasa orang lain. Anda mungkin pergi ke satu tempat, saya banyak mendengar hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu bahasa orang. Dia berkhotbah, tapi Roh Kudus memberikan pengertian yang baru kepada orang yang mendengar. Sehingga dia berkhotbah dalam bahasa Indonesia, tapi orang di sana mendengar dalam bahasa Rusia misalnya. Mungkin Anda dengar dari Pastor Dave baru-baru ini. Haleluya. Tapi ada juga bahasa roh yang di mana Anda berbicara untuk membangun dirinya sendiri. Paulus katakan itu. Pada waktu aku berkata-kata dalam bahasa roh, aku membangun diriku sendiri. Haleluya. Itu sebabnya ada karunia untuk berkata-kata mungkin berhadapan dengan saudara butuh solusi. Pada waktu Anda penuh karunia Roh Kudus, karunia berkata-kata hikmat akan diberikan kepada Anda. Sehingga orang yang Anda jumpai, loh Pak kok gak terpikirkan oleh aku sebelum jumpa dengan Bapak ya. Terus memberikan hikmat kepada Anda dan Anda sampaikan kepada orang lain. Sehingga orang tadi yang pikirannya buntu, tidak tahu buat apa-apa lagi, dia mendapatkan jalan keluar dari Roh Kudus. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kelihatannya bodoh, gak bersekolah. Tapi waktu dia berdiri di mimbar, ada pengetahuan yang muncul. Ada kata-kata yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Waktu dia bersaksi, berjumpa dengan orang lain, tiba-tiba ada kata-kata pengetahuan yang muncul. Loh Pak, tadi Bapak bicaranya lain, kok sekarang Bapak bicaranya lain? Kenapa? Karunia itu tiba-tiba muncul kepada saudara.
Karena karunia diberikan kepada setiap orang menurut kebutuhan yang ada di situ. Jadi kalau Anda bangga dengan, oh aku punya karunia kesembuhan. Karunia kesembuhanmu gak berlaku bagi orang yang butuh hikmat atau pengetahuan. Karena itu jangan bilang, aku punya karunia. Tidak ada seorang pun yang punya. Tapi kepada kita diberikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Di mana itu? Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Haleluya. Diberikan dengan cuma-cuma. Sehingga karunia ini bukan milikmu, tapi milik Roh Kudus. Haleluya. Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bukan untuk Anda aja, tapi untuk kita bersama-sama. Supaya kita membangun satu dengan yang lain. Itulah gunanya kita berkumpul. Kalau Anda berkumpul, jangan langsung pulang. Interaksi dulu satu dengan yang lain. Supaya Anda menambah pengetahuan dari sahabatmu. Menambah lagi penyataan-penyataan yang Tuhan sampaikan. Kadang-kadang mungkin, saya kadang jumpa dengan seseorang, saya bilang jangan takut ya. Kenapa? Mungkin Anda merasakan ketakutan dan Roh Kudus ingatkan saya, jangan takut, maju terus. Bersama Yesus engkau pasti bisa. Mungkin simple kata-kata yang saya sampaikan. Mungkin ada kawan-kawan yang lain juga berkata seperti itu. Itulah gunanya berkumpul bersama. Karena Roh Kudus memberikan karunia itu untuk penyataan kita bersama. Haleluya. Yang berikutnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 tadi, ketika turun bunyi itu, ayat yang ke-6, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Anda ingat? Kenapa Galilea? Mereka bilang, ini kan Galilea, nelayan. Bukankah mereka ini semua nelayan-nelayan yang tidak punya pendidikan, tidak terdidik, bahasanya kasar. Tapi kok mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa kita? Kan selama ini bahasa Petrus itu kasar. Sekarang ini kok Petrus bisa berbicara dalam bahasa Parsia, atau yang lain bicara dalam bahasa Media, yang lain bicara dalam bahasa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan yang lainnya. Loh, kok bisa? Ada apa ini? Kalau tadi bunyi yang pertama yang didengar oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem itu, saya katakan ekos. Di sini bunyi kedua kata yang dipakai phone atau phone. Bukan lagi ekos. Apa yang didengar oleh murid-murid yang pertama berbeda dengan apa yang didengar oleh orang-orang yang lain di luar Yerusalem itu, di luar kumpulan 120 orang ini. Haleluya. Roh Kudus datang dengan cara yang berbeda kepada Anda dan kepada orang lain. Itu sebabnya kalau dia melakukan sesuatu kepada Anda, belum tentu itu dilakukan kepada orang lain. Anda mendengar dia dengan suara, dengan cara yang berbeda, dan belum tentu orang lain mendengarkan dia berbicara sama seperti dia berbicara kepada saudara. Itu cara kerjanya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Karena itu jangan pernah bilang, oh aku pernah begini. Kau pun akan alami hal yang sama. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu dia akan mengalami hal yang sama dengan saudara. Haleluya. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, yang keempat, Roh Kudus akan mengubah perkataanmu dan memberikan keberanian bagimu untuk bersaksi. Itu sebabnya kalau masih ada di antara kita yang takut untuk bersaksi, berarti Anda harus bertanya, adakah Roh Kudus dalam diriku? Karena Roh Kudus, setiap orang, firman Tuhan semalam, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi martusku, saksiku, orang-orang yang mati demi namaku. Kenapa? Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita tidak akan takut lagi. Kita tidak akan ragu lagi untuk bersaksi.
Mau siapapun itu di samping saudara. Saya pernah duduk di bandara, waktu itu masih di Polonia. Saya mau berangkat ke Aceh, dan ada satu orang dengan jenggot panjang, dengan serbannya, baju putih panjang duduk di samping saya. Kami cerita-cerita sebentar, lalu dia tanya, "Oke, what's your name?" Dia pikir saya dari luar negeri. Saya bilang, "Octavianus." Oh, dia bilang, "Namamu nama Kristen. Your name sounds like Christian, but your face look like Indian." Mukamu muka India, namamu nama Kristen katanya. Aku bilang sama dia, "Sama, kau pun mukamu muka Ambon, namamu nama Islam," aku bilang. Ketawa dia saudara, ketawa dia. Wah, dia bilang, simpan nomor teleponku katanya. Kami udah bicara panjang lebar, lalu kemudian saya dipanggil naik pesawat. Saya bilang gini, "Pak, sampai jumpa. Mungkin kita nggak bertemu lagi di dunia ini." Kok gitu katanya? "Iya Pak, dengar dulu," aku bilang. "Tapi kalau Bapak dan saya percaya kepada satu Tuhan yang benar itu, kita akan jumpa di sana." Aku bilang, "Oh iya. Tulis dulu namaku," katanya. "Siapa nama Bapak?" "Ali Mukhtar Ngabalin." Saya nggak kenal siapa dia waktu itu. 3 hari kemudian kulihat di TV, kawan ini, wah buat demo sana, buat demo sini, ya ampun gue pikir. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya sejak itu masih SMS-an dengan beliau itu. Dan dia menanggapi dengan sangat baik. Setiap SMS dia bilang, "Ya Pak Pendeta, ya Pak Pendeta." Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan Roh Kudus suruh engkau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut. Haleluya. Karena apa? Dia mengubah perkataan dan memberikan keberanian untuk bersaksi. Petrus di ayat 14 sampai selanjutnya pasal 2 ini berkhotbah. Petrus yang begitu timid, yang begitu gampang berubah, yang begitu susah berkata-kata dengan benar, yang pernah memaki-maki Tuhan, yang pernah mengkhianati Tuhan selama 3 kali. Pada waktu Roh Kudus penuh kepadanya, perkataannya berubah, keberaniannya memuncak. Haleluya. Pada waktu Roh Kudus turun ke atasmu, segalanya pasti berubah. Dan orang akan tercengang-cengang atas apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Lihat ayat yang ke-8, yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang. Anda ngerti tercengang-cengang? Hah? Kok bisa gini? Kok bisa dia yang dulu bodoh jadi begini hebat? Kok bisa dia dulu tidak punya apa-apa jadi begini diberkati? Kok bisa? Matius 5 ayat 16 katakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terus jadi garam, terus jadi terang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kalau Roh Kudus turun ke atas saudara, Anda jumpa dengan siapapun, pasti mereka bisa rasakan hadirat Tuhan. Pasti mereka akan katakan, "Kok beda ya duduk di sebelah Bapak?" Orang yang berdosa mereka bilang, "Kalau duduk di sebelah Bapak ini, kayaknya ada sesuatu yang menelanjangi aku. Ada sesuatu yang membuat aku tidak bisa berbuat seperti kalau aku duduk di tempat lain." Kenapa? Karena engkau adalah terang dan garam itu. Terang dan garam itu harus dirasakan oleh orang lain. Kalau terang dan garam itu ada pada dirimu, terang itu saja Yesus bilang, kalau terang itu bercahaya di depan orang, Yesus mau terang itu bercahaya, jangan diam duduk gak buat apa-apa. Haleluya. Tapi terangmu harus bercahaya. Itu sebabnya engkau harus bersaksi. Kalau bilang ada Roh Kudus tapi tidak bersaksi, maka seperti lampu yang tidak keluar cahayanya. Pernah lihat lampu yang korslet? Ya kan? Ini kadang-kadang kalau udah mau habis, makanya saya bilang kalau orang udah habis terangnya, hati-hati. Pertama dia mulai redup, siap itu dia redup pun enggak.
mati nggak mau, hidup nggak mau. Pernah lihat? Terang ini tiba-tiba gelap. Matikan, hidupkan nggak ada. Tapi macam badannya ada tapi terangnya nggak ada. Gitu. Hidup gitu aja, nggak bercahaya. Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus seolah-olah seperti itu. Ada di situ, terkoneksi, tapi dia tidak benar-benar menerangkan cahayanya bagi orang lain. Tapi kalau engkau bercahaya di depan orang, mereka akan melihat perbuatan yang baik itu dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Orang akan tercengang-cengang atas apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jangan biarkan, jangan lagi bilang aku bodoh. Taruh dirimu di tangan Tuhan. Jangan lagi bilang aku gak bisa apa-apa. Taruh dirimu di tangan Tuhan. Jangan bilang aku gak punya hikmat, taruh dirimu di tangan Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi engkau. Agar engkau menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Agar engkau menjadi orang-orang yang penuh hikmat Tuhan. Agar engkau menjadi orang-orang yang penuh dengan keberanian untuk memberitakan nama Yesus kepada orang lain. Tutup mata saudara, undang Roh Kudus hadir pada pagi ini. Jangan lagi jadi Kristen yang puas duduk di gereja saja. Minta dia menjamah engkau. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan lagu ini. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin engkau berpikir engkau tidak ada apa-apanya. Mungkin orang tuamu selama ini menghina engkau, merendahkan engkau, mengejek engkau. Teman-temanmu mengejek engkau, merendahkan engkau. Tapi kalau engkau taruh hidupmu di tangan Tuhan, kalau Roh Kudus memenuhi engkau, maka dia akan ubah hidupmu. Dia akan beri damai di hati. Karena semua telah berubah. Waktu engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan yang nyata akan dilihat oleh semua orang. Dan Yesus akan jamah engkau jadi baru.